Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bisa bertemu dalam pembelajaran live teaching. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan doa dimulai. Doa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini masih bersama Bapak Riki Prayogi, ya, guru fisika di SMA Unggulan CT Foundation. Kalau ada yang mau ditanya-tanya nanti setelah pembelajaran, kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau didiskusikan, silakan boleh hubungi ke nomor WA Bapak atau melalui email juga boleh, atau disampaikan ke wali kelasnya, ntar wali kelasnya juga nyampaikan ke Bapak juga bisa. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai besaran vektor. Kalau kemarin kita telah belajar tentang penjumlahan vektor dengan metode grafis dan juga analitis. Nah, untuk yang kali ini kita akan belajar menguraikan vektor, ya. Nah, adapun indikator pembelajarannya, yang pertama setelah belajar ini kalian setidaknya yang pertama mampu menguraikan komponen dari vektor. Kemudian yang kedua adalah mampu menghitung resultan dari beberapa vektor. Nah, sebelum Bapak lanjutkan ke penguraian vektor, Bapak akan coba mengingatkan kalian dulu tentang pelajaran matematika, khususnya materi tentang segitiga siku-siku, ya. Nah, di segitiga siku-siku ada yang populer namanya teorema Pythagoras. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan pembelajaran penguraian vektor, ya. Maka Bapak ingatkan terlebih dahulu untuk teorema Pythagoras. Nah, di sini ada segitiga siku-siku, ya. Ini ada 3 sisinya. Kan masih ingat ya untuk persamaannya ya. Nah, kalau panjang ini kan teorema Pythagoras berarti AB kuadrat adalah sisi miringnya ya, sisi miring. Jadi AB kuadrat itu besarnya adalah AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kalau diubah AB itu diubah menjadi huruf C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini adalah persamaan Pythagoras. Kalau contoh soalnya Bapak rasa seperti inilah kira-kira. Jadi, kalau diketahui sisi yang ini adalah 5, kemudian sisi ini adalah 12, maka untuk mencari sisi miringnya pada persamaan yang tadi, X kuadrat sama dengan, nah, ini dikuadratkan, 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, maka hasilnya adalah 13. Kan gitu ya. Nah, ini contoh yang kedua, sama. Ya, ini sekitar akar 1488 atau akar dari atau nilainya 38,57460 kalau dibulatkan kira-kira 38,57. Nah, ini contoh soal untuk teorema Pythagoras. Nah,
Sekarang dilanjutkan. Ini perbandingan trigonometri ini sebenarnya pelajaran matematika sih. Ya, tapi Bapak butuh untuk di awal-awal pembelajaran vektor, besaran vektor. Maka ini Bapak jelaskan sedikit. Nah, ini kalau ada segitiga siku-sikunya di titik B. Nah, kalau ini adalah sudutnya, ini simbolnya adalah theta ya, theta. Kalau ini sudutnya, maka sisi BC ya, itu adalah sudut panjang sampingnya kan, samping dari sudut ya. Kemudian AB itu adalah panjang depan sudut. Kalau ini sudutnya, depannya kan ini. Kalau ini sudutnya, samping sudutnya kan ini. Maka yang sisi yang ini namanya sisi miring. Atau panjang AC ini sisi miring. Atau istilahnya namanya hipotenusa. Nah, ini hubungan perbandingan trigonometri pakai sinus, kosinus, tangen ya. Mungkin kalian dulu SMP udah belajar sih. Ya, ada sudut-sudut istimewa kan di sinus, kosinus, tangen. Nah, ini Bapak ingatkan lagi. Nah, jadi kalau mau mencari besar perbandingan dari sinus tetanya, sinus theta itu adalah panjang sisi depan dibagi sisi miring. Jadi sisi depan tadi adalah AB nih ya, AB dibagi AC. Sisi miringnya ini AC. Maka sinus theta adalah AB per AC. Nah, kalau kosinus itu adalah sisi samping per sisi miring. Jadi kalau kosinus theta berarti panjang BC dibagi dengan panjang AC. Gitu. Kemudian kalau tangennya, tangen theta itu sisi depan dibagi sisi sampingnya. Maka AB per BC. Nah, inilah perbandingan trigonometri untuk sinus, kosinus, dan tangen. Dulu kalau kalian mungkin udah pernah dengar istilahnya kalau mau cepat ya, singkatannya sin theta ya kan, sin demi gitu kan, depan per miring, cos sami, samping per miring, tan desa ya, depan per samping. Jadi sendemi, kosami, tan desa. Gitu singkatannya ya, untuk mempermudah menghafalkannya. Nah, ini kalau dibuatkan dalam koordinat kartesius kan seperti ini kira-kira. Jadi kalau ini tetanya, maka X ini adalah sisi sampingnya ya, sisi samping sudut kan, X. Kemudian yang Y itu adalah sisi depannya, depan sudut. Jadi kalau sin theta itu adalah sin demi tadi kan, depan, berarti depannya Y, per miring, berarti miringnya ini R, dibikin simbolnya R. Berarti sin theta itu Y per R. Cos sami, samping per miring, berarti X per R. Gitu ya. Tan desa, depan per samping. Berarti sisi depannya Y, sampingnya adalah X. Maka Y per X. Nah, ini kalau dibuatkan dalam bidang koordinat kartesius. Nah, hubungan nilai sinus dan besar sudutnya bisa dilihat pada tabel sinus ya. Khusus untuk sudut-sudut istimewa mungkin kita bisa hafalkan. Tapi kalau sudutnya bukan sudut istimewa, kita bisa lihat tabel sinus. Atau bisa juga pakai bantuan kalkulator juga. Tapi kalkulator yang ada sinus kosinus tangennya. Gitu. Nah ini nanti pendalamannya untuk trigonometri ada
Tadi sinus, kosinus, tangen, ada sekan. Sekan itu adalah kebalikan dari kosinus. Jadi kalau kosinus tadi nilainya X per R, maka sekan R per X, dibalik dia nilainya. Kemudian kalau sinus Y per R, maka kebalikan sinus istilahnya kosekan. Ya, jadi kosekan itu kebalikan dari sinus. Tangen, kebalikannya adalah kotangen. Nah, itu. Nanti secara lebih mendalam akan dipelajari di matematika. Nah, selanjutnya ini ada pembagian kuadran ya. Kalau ini sumbu X dan ini sumbu Y, kita bagi menjadi 4 bagian ini ya. Jadi sudut dari 0 sampai 90 itu disebut dengan kuadran 1. Kemudian 90 sampai 180 ini ya, itu kuadran 2. Nah, 180 sampai 270 ini itu adalah kuadran 3. Kemudian 270 sampai 360 adalah kuadran 4. Nah, yang mau dijelasin ini. Bentar ya. Nah, jadi kalau di kuadran pertama, ya, nilai sinus, kosinus, tangen itu nilainya semuanya nilainya positif. Ya. Jadi dari 0 sampai 90 itu nilai sinus, kosinus, tangennya nilainya semuanya positif. Nanti kalau memastikan lihat di buku sinus ya. Kalau di kuadran kedua yang ini. Yang positif hanya nilai sinusnya saja. Kosinus, tangen nilainya negatif, hasilnya negatif. Jadi kalau kalian ada kalkulator, cek misalkan kosinus 95 misalkan, maka nanti nilainya itu pasti negatif. Tangen 95 pasti negatif nilainya. Tapi kalau sinus 95 itu nanti nilainya positif ya. Misal tuh, contoh sudutnya 95. Kalau di kuadran ketiga, itu hanya nilai tangennya saja yang positif. Nilai sinus kosinusnya negatif. Kalau di kuadran keempat, hanya nilai kosinusnya saja yang positif. Gitu. Jadi cara ngapalinnya, kalau Bapak semua itu Bapak bikin all. Kalau bahasa Inggris kan all itu seluruhnya ya, semua. Jadi all itu kan huruf depannya A ya. Jadi Bapak bikin singkatannya asal kok jadi lupa Bapak ya. All, sinus, tangen, kosinus. Asal, all itu A ya huruf depannya ya. Asal saja, ini saja itu sinus ya. Asal saja tahu caranya gitu. Jadi A singkatan dari all berarti semua yang positif. Asal saja berarti nilai sinusnya aja. Tahu berarti nilai tangennya aja yang positif. Caranya C yang ambil huruf depannya. Kosinus berarti yang positif hanya kosinusnya aja gitu. Jadi asal saja tahu caranya, gitu sih singkatannya. Selanjutnya ini kalau diambil nilai fx-nya itu adalah kalau ini kan kalau pakai aturan cos masih ingat tadi ya, kosinus alfa cos samping per miring ya, sampingnya fx per miringnya adalah f. Jadi fx per f. Jadi kalau diambil fx-nya, fx sama dengan f dikali cos alfa. Gini ya, cos alfa sama dengan, kalau ini kita taruh di sisi kanan kan, cos alfa sama dengan fx, ini dibagi kan, dibagi
F. Jadi fx itu nilainya adalah F kosinus alfa. Sedangkan Fy itu adalah Fy itu yang ini. Jadi ini sebenarnya udah diuraikan berdasarkan komponen vektor ini. Kalau ini ada vektor F, maka ini diuraikan. Ini adalah Fx, yang ini adalah Fy, atau ini ya. Ini kan sama panjangnya. Fy sama dengan ini. Berarti kalau pakai aturan sinus, sinus alfa sama dengan sin depan per miring ya. Depannya kan nih, Fy ya. Fy per miringnya adalah F. Berarti Fy per F. Atau Fy sama dengan F dikali sinus alfa. Nah sebenarnya di vektor itu Bapak butuh ini aja, kalian tahu. Nilai Fx itu adalah F dikali cos alfa. Sedangkan Fy adalah F dikali sinus alfa. Ini yang harus kalian ingat ya untuk mempelajari penguraian vektor. Dah? Nah, kalau di kuadran kedua, ya di kuadran kedua misalnya ada vektor F, maka lihat nih Fx tadi kan F cos ya. F cos alfa. Nah, atau F dikali, kalau ini alfa ya, dari sini sampai sini alfa. Berarti kan, ini kan semuanya 180 sampai sini. Berarti 180 dikurang alfa, itu kan sama dengan beta ya. Kalau di sini Bapak bikin simbolnya beta. Maka nilainya menjadi F dikali, kenapa negatif? Negatif cos beta jadinya. Negatif karena ini kan kuadran kedua nih, yang positif hanya sinusnya. Jadi kalau kosinus nilainya negatif, maka dibikin F dikali negatif kosinus beta. Untuk Fy, F sin alfa sama. Karena sinus, ini kan sinus ya, sinus nilainya di kuadran kedua kan positif, maka nilainya menjadi positif F dikali sin beta. Gitu. Kalau di kuadran ketiga, lihat nih, Fx sama dengan F cos alfa. Tadi udah paham tadi ya, Fx itu adalah F cos. Kalau Fy, F sin, ya, F dikali sinus. Maka kalau di kuadran ketiga, kalau ini alfa, maka cos, negatif cos alfa dikurang 180. 180 yang ini. Nah, itu kan nilainya sama dengan ini. Beta. Simbol aja nih, diubah simbolnya. Maka F dikali negatif cos beta. Kenapa negatif? Karena di kuadran ketiga, nilai cos di kuadran ketiga negatif. Ya, yang positif hanya nilai tangen. Nah, untuk yang sinus gitu juga. Kenapa negatif jadinya? Ya, karena di kuadran ketiga, nilai sinus di kuadran ketiga negatif. Ya, maka nilainya untuk Fy di kuadran ketiga adalah F dikali negatif sin beta. Gitu. Lalu di kuadran keempat, sama. Di kuadran keempat, ini kan totalnya 360 derajat ya. 360 derajat, kalau dikurang alfa, ini kan sama dengan ini nilainya, beta. Maka Fx itu adalah F cos beta. Kenapa cosnya positif? Ya karena dia di kuadran keempat, nilai kosinus positif. Sinus, kenapa nilainya negatif? Karena di kuadran keempat nilai sinus negatif. Gitu. Mudah-mudahan pening ya. Nah, ini sudut istimewa. Nah, jadi ini Bapak harap kalian bisa hafal nih. Ya, bisa hafal di dalam kepala ya, jangan di luar kepala. Nah, misal sudut 0 derajat, nilai sinusnya itu nilainya adalah 0. Ya. Sinus 30 derajat, nilainya adalah setengah. Kemudian sinus 45 nilainya setengah akar 2. Sinus 60 derajat nilainya setengah akar 3. Sinus 90 derajat nilainya 1. Jadi kalau mau diingat, setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Nah, inilah urutannya ini. Ya. Kalau kosinus, dia urutannya jadi terbalik.
setengah akar 4 dulu, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Jadi kalau kosinus 0, 1. Kosinus 30, setengah akar 3. Kosinus 45, setengah akar 2. Nah, di 45 ini nilai sinus sama kosinus sama, setengah akar 2. Kosinus 60, setengah. Kosinus 90, 0. Untuk nilai tangennya berapa? Nah, tangen itu adalah besarnya itu nilai sinus dibagi nilai kosinus. Jadi kalau tangen 0, berarti 0 dibagi 1. Berapa 0 bagi 1? 0. Berarti tangen 0 derajat itu adalah 0. Tangen 30, berarti setengah dibagi setengah akar 3. Berarti nilainya 1 per akar 3. Atau dirasionalkan menjadi sepertiga akar 3. Gitu ya. Nah, kemudian tangen 45, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, nilainya 1. Nah, berarti tangen 45 nilainya 1. Tangen 60, setengah akar 3 dibagi setengah, berarti akar 3. Berarti nilai tangen 60 akar 3. Tangen 90, 1 dibagi 0, tidak terdefinisi. Ya, 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Untuk besaran sudut yang lain, yang selain dari sudut istimewa, kalian bisa lihat tabel sinus ya, atau pakai kalkulator. Nah, tadi kan ini sebenarnya tadi udah bisa menguraikan nilai fx itu adalah ini tadi ya, fr dikali cos alfa. Kalau ini Bapak gantikan fr ya. Ini sedangkan FY itu adalah yang ini, ya, nilainya adalah FR dikali sin alfa. Jadi kalau mau menghitung resultan vektornya, ya, ini pakai vektor komponennya. Ini ada vektor yang warna merah nih. Ini ngitung resultannya FR kuadrat. Ini pakai Pitagoras. FR kuadrat sama dengan sisi samping ini, ya. Sisi sampingnya fx kuadrat ditambah ini kan fy kuadrat ini kan fy. Nah, Pitagoras nih. Nah, gitu. Nah, ini konsentrasi tingkat dewa ini ya, konsentrasi penuh. Ini ada banyak sekali vektor. Ini ada F1, ada F2, ada F3, ada F4. Ya. F1 itu sudutnya yang ini B, dibuat di sini B. F2 ini sudutnya C. Jadi sudutnya ini berdasar tolak ukurnya sumbu X ya. Sumbu X. Jadi kalau ini berarti terhadap sumbu X-nya B. Kalau ini yang ini sebenarnya bisa dari sini juga. Ngek, panjang kali. Bisa juga diambil dari sini. Nah, gitu. Yang D, yang ini sudutnya terhadap sumbu X. Yang ini F4, ini sudutnya. Nah, kalau mau menghitung besar resultannya, ya, ini tinggal dijumlahkan semua. Sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Jadi diuraikan. F1 ini kan ada penguraiannya. Fx1 berapa nilainya. Kemudian yang ini juga ada Fx2, ya kan? Ini ada fx3 untuk yang vektor ketiga. Ini ada fx4 untuk vektor yang keempat. Jadi nanti dijumlahin gitu. Nah, kalau ngitung arahnya ini pakai tangen sigma ini bacanya ya. Atau nanti ke depan mungkin pakai alfa aja deh biar nggak bingung sama simbol. Ya kalau menghitung arahnya ini sigma fy dibagi sigma fx. Nanti arahnya itu berapa derajat terhadap sumbu X. Ini nanti berapa pembagiannya, baru diambil sigmanya berapa nilainya. Ini deh, kalau bingung, ini ada contoh soal buat. Ini ada vektor A, panjangnya 20. Ini ada vektor B, ya, panjangnya 20 juga. Vektor C, panjangnya 40. Sudutnya yang ini 30, ini 60, yang ini 45 ya. Terhadap sumbu X nih ya, sudutnya itu. Hitung komponen masing-masing vektor. Nah, kalau ngitung komponen berarti
kita tentukan dulu berapa nilai fx-nya sama fy-nya, itu yang dimaksud dengan komponen vektor. Jadi langkah-langkahnya gini, uraikan setiap vektor dulu. Nah, fx tadi kan rumusnya f cos, kalau fy f sin, gitu ya. Nah, biar mudah bikin tabel. Udah gitu jumlahkan yang searah dengan sumbu x, kemudian jumlahkan juga yang searah sumbu y. Kemudian hitung resultannya pakai rumus akar ry kuadrat ditambah rx kuadrat. Kalau menentukan arah pakai tangan theta, rumusnya ry dibagi rx. Nah, ini Bapak udah bikinkan tabelnya ini. Lihat, untuk yang A dulu ya. Tadi kan kita tentukan dulu besar komponen pada sumbu x. Kalau sumbu x tadi rumusnya f cos ya. Berarti f-nya berapa? Atau a lah, a cos karena ini a ya. Berarti 20 dikali cos 30. Cos 30 tadi berapa? Setengah akar 3. Berarti nilainya adalah 10 akar 3. Tahu ya? Baru untuk komponen sumbu y, f sin. Sin 30 itu kan setengah ya. Berarti 20 kali setengah. Salah nih. Oh ya benar. 20 dikali setengah ya. 10. Nih ya. Baru untuk yang B, lihat yang B nih. Tengok. Yang B adalah yang sumbu X kan B dikali cos. Kalau X berarti dikali cos ya. 20 dikali cos 60. Cos 60 itu kan setengah ya. Tapi karena dia berada di kuadran kedua ini kan, nilainya negatif. Nilai cos kan negatif, berarti negatif setengah ya. Berarti jadi negatif 10. Nah, kemudian untuk Y-nya 10 akar 3. Karena sin 60 itu kan setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Berarti 20 kali setengah akar 3. 10 akar 3. Yang ini untuk yang C, lihat nih sudutnya 45 ya. Tadi kan C cos kalau untuk sumbu X. Cos 45 kan setengah akar 2. Kenapa jadi negatif? Karena ini di kuadran ketiga nilai cos adalah negatif. Jadinya negatif 20 akar 3. Sin juga negatif 20 akar 3. Karena sin 45 kan setengah akar 2 ya. Gitu. Nah, jumlahin nih 10 akar 3. Kalau akar 2 itu 1,4 nilainya. Kalau akar 3 1,7. Jadi kalau dijumlahin itu adalah nilainya untuk Rx-nya adalah negatif 21. Ini dijumlahin negatif 21. Ry kalau dijumlahin negatif 1. Udah? Nah, kan udah dapet tuh berapa nilai Rx sama Ry-nya. Nah, untuk menghitung besarnya ya sudah, tinggal akar sigma Rx kuadrat ditambah sigma Ry kuadrat. Nah, akar 442 atau nilainya sama dengan 21,024. Untuk arah tangen alfa, tangen theta sama dengan sigma Ry dibagi sigma Rx. Sigma Ry-nya negatif 1 dibagi negatif 21. Jadi nilai tangen theta-nya itu adalah 0,048. Jadi kalau diambil theta-nya berarti nilainya adalah 183 derajat. Jadi sudut tangen 183 derajat itu nilainya adalah 0,048 gitu. Ini pakai bantuan tabel sinus ya, atau bisa juga pakai kalkulator karena ini bukan sudut istimewa. Gitu. Maka arahnya adalah 183 derajat terhadap sumbu X positif gitu. Ya, mungkin sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Ada forum diskusi di psikologi sekolah, Bapak udah siapkan. Silakan tanya-tanya di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai sini dulu ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.